Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafar Arif Nur Ahmad, NIM 1908-102054. Di sini saya akan menerangkan yaitu fungsi dalam teks Arab. Urgensitas suatu bahasa dapat dilihat dan fungsinya yang mempunyai peran penting bagi kehidupan manusia. Menurut Holiday, ada 3 fungsi, yaitu ideational, interpersonal, sosial, dan tekstual. Dari fungsi ini, kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari bahasa. Bahasa dan manusia bagaikan 2 sisi mata dan uang, yang apabila hilang salah satunya, maka kehidupan ini tidak banyak memberikan makna bagi dirinya dan orang lain. Oleh karena itu, penciptaan manusia sering dengan penciptaan kemampuan berbahasa, dan hanya manusia yang memiliki bahasa sebenarnya. Di sini dapat kita lihat bahwa bahasa memberikan pengaruh yang sangat kuat kepada masyarakat. Karena urgensinya bukan hanya media komunikasi, tetapi juga menjadi modal hajat hidup manusia. Nah, di sini pun ada fungsi tekstual. Hubungan bahasa Arab dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW sebagai sumber utama agama Islam tidak bisa dipisahkan. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab dan tidak pernah ada Al-Quran dengan bahasa lainnya. Oleh sebab itu, hampir dapat dikatakan bahwa seseorang akan mengalami kesulitan dalam memahami Al-Quran secara mendalam tanpa menguasai bahasa Arab yang menjadi bahasa Al-Quran. Seseorang tidak akan menjadi ulama atau ustadz yang personal jika tidak menguasai bahasa Arab. Nah, di sini ada juga yang kedua, fungsi sosial. Dalam kajian sosiolinguistik, bahasa setidaknya berhubungan dengan 4 hal. Nah, teman-teman, ini harus kita pahami dan kita mengerti. Yang pertama itu ada bahasa mempengaruhi masyarakat. Yang kedua itu ada masyarakat mempengaruhi bahasa. Yang ketiga itu ada masyarakat dan bahasa saling mempengaruhi. Yang keempat itu ada bahasa dan masyarakat tidak saling mempengaruhi. Selanjutnya ada bahasa Arab sebagai bahasa politik. Dari segi politik, bahasa Arab telah berkembang dan mempengaruhi dunia bagian timur dan barat. Di bagian timur, masyarakat tutur bahasa Arab sangat banyak jumlahnya, mulai dari Maroko, Yordania, Irak, Iran, Turki, Mesir, dan lain-lain. Sebagian wilayah Afrika Utara. Negara-negara ini adalah negara yang tingkatnya perekonomiannya stabil dan kaya, peradabannya maju. Kebutuhannya di negara-negara tersebut terhadap tenaga kerja Indonesia hampir tidak mempengaruhi karena faktor kemampuan berbahasa Arab pada anak-anak bahasa ini lemah. Lanjut ya. Terus yang kedua itu ada bahasa Arab sebagai bahasa ekonomi Islam, perbankan, dan hukum Islam. Ini nih yang kita harus pahamin dan harus mengerti. Krisis ekonomi yang melanda dunia akhir-akhir ini membuat perhatian masyarakat ekonomi melirik pengembangan ekonomi dan perbankan dengan sistem syariah yang diharapkan lebih mempunyai daya tarik dan krisis. Bahkan di Indonesia hampir-hampir tidak ada bank yang membuka bank syariah. Hal ini memberikan efek kepada perkembangan dan pertumbuhan kosakata Arab, yaitu mufradat baru yang berhubungan dengan perekonomian dan perbankan. Maka populerlah istilah muamalah, zakat, infak, dan wakaf, dan sebagian. Semua kosakata ini
berbahasa Arab yang harus dipahami maksudnya atau konteksnya pemakaiannya oleh para pelajar atau mahasiswa agar tidak ketinggalan zaman dan buta makna. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Muthiatun Nur Alifah. Di sini saya akan meneruskan materi yang telah dibacakan oleh Teh Siti Fadilah, yaitu bagian B, dasar dan tujuan pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama, dasar pembelajaran bahasa Arab. Berbicara masalah dasar bahasa Arab, di mana mempelajari bahasa Arab adalah merupakan suatu kewajiban bagi setiap pribadi muslim. Hal yang mewajibkannya adalah untuk memahami dan mengetahui seluk-beluk Al-Quran. Seseorang harus mengetahui bahasa Arab secara mendetail dan mendalam. Tanpa menguasai bahasa Arab beserta kaidah-kaidah yang ada di dalamnya, seseorang tidak mungkin dapat mengetahui atau memahami maksud dan penafsiran ayat-ayat suci Al-Quran secara baik dan benar. Demikian pula bila kita melihat sumber-sumber hukum Islam lainnya, seperti kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis yang telah ditulis oleh para ulama zaman dahulu, itu juga dalam bentuk bahasa Arab. Sedangkan untuk mengkaji kitab-kitab tersebut harus menguasai bahasa Arab serta kaidah-kaidahnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa mempelajari bahasa Arab merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim dimanapun ia berada. Di sini pembelajaran bahasa Arab harus dapat merumuskan tujuan, pendekatan, metode, teknik, evaluasi, dan tenaga pengajar yang tepat. Pembelajaran bahasa Arab juga butuh seleksi, gradasi, teliti, penguatan, dan unsur hibur untuk mencapai tujuan dan hasil belajar maksimal. Hal ini berarti materi ajar dan pembelajaran harus didesain untuk mencapai hasil yang maksimal, efektif, dan efisien. Dalam waktu relatif singkat dapat mencapai hasil yang maksimal pula. Baik, yang kedua, tujuan pembelajaran bahasa Arab. Tujuan bahasa Arab di sini adalah membentuk siswa terampil dalam hal mendengar, berbicara dengan topik-topik yang komunikatif, kontekstual, terampil membaca dan menulis bahasa Arab, yaitu membaca teks topik-topik tentang sosial keagamaan, serta menulis yang melambangkan huruf atau kata-kata bahasa Arab dengan baik dan benar. Sesuai tujuan di atas, pendekatan pembelajaran yang efektif itu mencakup 3 hal pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan humanistik, yang kedua pendekatan komunikatif, yang ketiga pendekatan kontekstual. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadilah dari kelas PBA 3C. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan makalah dari MK Nahwul Mutaqaddim, melanjutkan pembacaan makalah dari Teh Indah dan Kak Jafar. Yang selanjutnya yaitu bagian B, kalimat bersyarat dalam bahasa Arab. Kalimat pengandaian bersyarat bahasa Arab, contohnya manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Kalimat di atas sangat populer bagi kita. Ya, bahkan ada
bukunya tuh. Kata syaratnya adalah kalimat barang siapa atau man di dalam keadaan fi'il madi. Yang selanjutnya yaitu mayarja yahsar, barang siapa yang pulang maka ia rugi. Syarat yang menjazmkan dua fi'il mudhari adalah imma, man, mahma, mata, ata, aina, ainama, ayana, haima, kaikoma. Tapi syarat ini tidak menjazmkan. Amma, idza, lau, lauma, lau. Kalimat syarat ini jawabannya harus diberi huruf ta. Yang pertama yaitu jumlah ismiyah, kalimat yang awalnya kata benda. Misal saya pergi ke sekolah, bukan pergi saya sekolah. Fi'il amar, yang kedua yaitu fi'il amar atau perintah, nahi larangan, dan isfam perintah. Yang selanjutnya yaitu analisis dalam bahasa Arab. Penyebab kesalahan berbahasa itu ada 3. Yang pertama terpengaruh bahasa yang lebih dahulu dikuasainya. Yang kedua kekurang pemahaman bahasa terhadap bahasa yang dipakainya. Yang ketiga pengajaran bahasa yang kurang tepat atau kurang sempurna. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.